Selamat bertemu lagi Ibu Bapak dan Saudara semua, Shalom. Saya juga ingin menyapa mama-mama dan papa-papa dari Indonesia bagian timur. Tahukah Anda bahwa sebutan ibu dan bapak lebih akrab bagi orang di Jawa dan Indonesia bagian barat? Sementara bagi orang Indonesia bagian timur, sebutan yang lebih akrab ialah mama dan papa. Salam dari saya untuk mama dan papa yang tinggal di wilayah Indonesia bagian timur. Saya Pendeta Ferdi dari GKI di Jakarta. Ini adalah renungan itu dengan tema Yesus dan anak-anak. Berdasarkan Injil Matius pasal 18 ayat 5 hingga 7. Saya sudah katakan bahwa Matius pasal 18 menyajikan persoalan etika Kristen yang sangat penting, sebab mengatur sikap kita selaku pengikut Kristus terhadap sesama. Etika adalah bagian dari filsafat dan teologi yang membahas sikap dan tingkah laku manusia yang diukur dengan 3 ukuran, baik atau jahat, benar atau salah, dan pantas atau tidak pantas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah suatu perbuatan yang dipandang etis bersikap statis atau dinamis? Apakah pandangan manusia terhadap suatu perbuatan yang dianggap baik, benar, dan pantas itu tetap atau bisa berubah? Jawabnya, tidak selamanya tetap dan dapat berubah. Saya berikan contoh. Di India dulu pernah ada suatu tradisi yang disebut sati. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya yang masih hidup dan sehat harus ikut mati, entah dibakar hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup. Apa maksudnya? Menurut mereka, maksudnya ialah untuk menunjukkan kesetiaan sang istri kepada suaminya yang meninggal. Sebagai manusia masa kini, kita semua tentu merasa dan memandang tindakan itu sangat biadab, jahat, dan tidak bermoral. Padahal orang India pada masa itu merasa bahwa tindakan itu baik, benar, dan pantas dilakukan. Sebuah contoh yang lain, sebelum datang bangsa barat ke wilayah Indonesia, ada suku-suku yang biasa melakukan kanibal. Musuh yang kalah di dalam perang akan dibunuh, lalu dagingnya dimakan oleh lawannya. Lagi-lagi kita yang hidup sekarang pasti memandang perbuatan itu jahat, salah, dan tidak pantas. Tetapi mereka yang hidup pada masa itu menganggap sebaliknya. Masih banyak contoh lain dalam hidup ini yang menunjukkan bahwa suatu tindak perbuatan yang dulu dianggap baik, benar, dan pantas, tetapi sekarang sebaliknya dianggap jahat, salah, dan tidak pantas. Nah, apakah hal yang seperti itu hanya terjadi di luar komunitas Kristen yang belum mengenal kasih Allah dalam Yesus Kristus? Ternyata tidak juga. Dalam komunitas Kristen juga sama. Contohnya, pada zaman Rasul Paulus, kaum perempuan dilarang bicara di tengah pertemuan jemaat. Dalam 1 Korintus 14 ayat 34, Rasul Paulus menulis begini: sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, atas dasar ayat ini, ada gereja-gereja yang menolak perempuan untuk menjadi pendeta, bahkan sampai hari ini. Namun sebagian besar gereja yang lain sudah menerima perempuan untuk menjadi pendeta atau pemimpin umat. Ini berarti pesan atau larangan Rasul Paulus itu sudah dianggap tidak lagi berlaku. Zaman sudah berubah. Perhatikanlah, apa yang dahulu dipandang salah dan tidak pantas, sekarang sudah dapat diterima. Kenapa begitu? Sebab pandangan manusia berubah sesuai dengan perubahan zaman. Cara berpikir manusia juga berkembang menjadi semakin dewasa. Mari kita kembali kepada perikop yang menunjukkan pandangan Tuhan kita terhadap anak-anak. Dia berkata,
Di dalam Matius 18 ayat 5 sampai dengan 7. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, kita sudah membahas pekan yang lalu bahwa orang-orang dewasa harus belajar banyak dari anak-anak. Apa yang dapat kita pelajari dari mereka? Kerendahan hatinya, ketulusan hatinya, dan ketergantungannya pada Allah. Namun di samping itu, anak-anak juga mudah sekali disesatkan apabila orang-orang dewasa memberikan contoh yang buruk. Contohnya, ada anak kecil yang sudah disuruh merokok oleh orang dewasa, atau disuruh konsumsi alkohol atau narkoba dan sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh yang buruk diberikan kepada anak-anak. Ada 3 hal yang mau disampaikan di dalam perikop ini. Yang pertama, di dalam perikop ini Tuhan Yesus menekankan ancaman yang mengerikan terhadap orang dewasa yang mengajarkan hal-hal yang keliru, yang tidak benar kepada anak-anak. Istilah anak seperti yang sudah kita bahas pekan yang lalu bukan hanya terbatas pada mereka yang berumur di bawah 6 tahun atau 10 tahun. Anak dalam pengertian pertama memang berarti mereka yang masih muda umurnya. Tetapi di dalam pengertian orang-orang Yahudi, anak juga dapat berarti mereka yang baru belajar mengenal iman Kristen, orang yang baru percaya, orang yang baru berjalan pada jalan yang benar. Nah, orang Yahudi memandang bahwa dosa yang paling besar dan tidak terampuni adalah mengajarkan orang lain untuk berbuat dosa. Yang kedua, perikop ini juga menekankan hukuman atas mereka yang mengajar orang lain berbuat dosa. Jika seseorang mengajar orang lain untuk berbuat dosa, maka lebih baik baginya sebuah batu kilangan digantungkan di lehernya dan dia dilemparkan ke dalam laut. Orang Yahudi menggiling gandum dengan cara menghancurkannya di antara 2 batu. Ini dikerjakan di rumah dan penggilingan semacam itu masih dapat ditemukan di desa-desa. Batu yang di atas dilengkapi dengan sebuah pegangan dan ukuran batu itu cukup besar sedemikian rupa sehingga mudah diputar oleh seorang ibu rumah tangga. Ukuran batu itu apabila dikalungkan di leher seorang manusia, dia bisa tenggelam sampai ke dasar laut dan langsung mati. Nah, apa arti ungkapan ini? Artinya, lebih baik orang yang sudah menyesatkan orang lain itu tenggelam di dalam laut. Memang orang Yahudi itu takut akan laut sebab baginya surga merupakan tempat di mana tidak ada lagi lautan. Bandingkan Wahyu 21 ayat 1. Bagi orang Yahudi, tenggelam merupakan lambang penghancuran total. Jika para rabi mengajarkan bahwa barang-barang orang kafir dan non-Yahudi harus dihancurkan sama sekali, mereka akan berkata, biarlah barang-barang itu dilemparkan ke dalam laut mati. Yang ketiga, perikop ini juga merupakan peringatan untuk membungkam semua dalih. Dunia ini adalah dunia yang sudah cemar oleh dosa dan penuh dengan godaan. Tidak ada orang yang hidup di dunia tanpa pernah mengalami godaan. Yesus berkata, itu memang benar, dunia ini penuh dengan godaan. Dan keadaan itu tidak terhindarkan, sebab dosa sudah masuk ke dalam dunia. Namun kenyataan ini tidak mengurangi tanggung jawab orang yang menjadi batu sandungan terhadap orang lain. Khususnya kepada mereka yang lebih muda usianya atau kepada mereka yang baru saja bertumbuh di dalam iman. Kita tahu dunia ini penuh dengan godaan. Karena itu menjadi tugas kita selaku pengikut Kristus untuk menyingkirkan batu sandungan yang ada. Dan bukan sebaliknya dengan sengaja meletakkan batu sandungan pada jalan orang lain. Jadi yang disebut berdosa itu bukan hanya kalau kita menaruh batu sandungan bagi orang lain. Tetapi juga apabila kita mendorong orang itu ke dalam suatu situasi atau keadaan tertentu sehingga dia kemudian bertemu
dengan batu sandungan. Yang keempat dan terakhir, perikop ini juga menekankan betapa pentingnya seorang anak. Tuhan Yesus berkata, para malaikat mereka selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Artinya, para malaikat itu dapat langsung bertemu dengan Allah. Gambaran ini tentu saja diambil dari gambaran istana raja di mana hanya para menteri, para pejabat, dan pembantu yang paling dipercaya dapat langsung bertemu muka dengan raja. Di mata Allah dan di mata Tuhan Yesus sendiri, anak-anak itu sungguh sangat penting, sehingga para malaikat yang menjaga mereka selalu mempunyai hak untuk langsung bertemu dengan Allah. Kesimpulan kita, sebagai orang dewasa kita dapat dan harus mau belajar banyak dari seorang anak. Karena mereka yang bersikap seperti anak kecil, yaitu memiliki hati yang rendah, mempunyai iman yang teguh, dan mau bergantung hanya pada Allah, maka merekalah yang menjadi terbesar di dalam kerajaan Allah. Dan selanjutnya sebagai orang-orang dewasa, kita pun harus mau memberi contoh yang baik, yang benar, dan yang pantas kepada anak-anak atau siapa saja. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, mengajarkan hal-hal yang keliru, yang tidak benar di mata Allah. Sebab hukumannya akan kita terima nanti sangat besar, seandainya kita menyesatkan anak-anak kita. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami kembali bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Engkau mengajar kami untuk melihat dan mencari hal-hal yang positif, yang berkenan bagimu di dalam diri anak-anak di sekitar kami. Di pihak yang lain, Engkau juga mengingatkan kami selaku orang-orang dewasa untuk memberi contoh pelajaran yang baik, benar, dan pantas kepada anak-anak kami. Biarlah kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami selaku orang tua, selaku pendidik, selaku pembina bagi anak-anak, atau siapa saja yang dipercayakan kepada kami. Kami mau berdoa untuk pendidikan moral dan etika di semua sekolah. Berilah kemampuan dan kemauan yang kuat kepada setiap guru dan pendidik untuk menjadi suri teladan bagi anak didiknya di dalam kebajikan dan semua hal yang baik, benar, dan pantas. Kami berdoa untuk gereja dan para pemimpinnya. Biarlah para pemimpin gereja juga dapat memberi contoh yang terlihat jelas oleh umatnya tentang apa yang baik, yang benar, dan yang pantas di matamu. Kami mau berdoa untuk pemerintah kami di dalam melanjutkan tugasnya, memberi kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, menegakkan keadilan dan kebenaran bagi semua orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.